Perempuan sangat mampu menjadi pemimpin yang hebat justru karena kemampuan kita untuk berempati. Hai, I'm Cinta Laura Kiel. Jujur kalau ditanya occupation-nya agak sulit buat aku. Karena kayaknya sepanjang hidup aku selalu bereksperimentasi dengan berbagai macam hal. Tapi mungkin di titik hidup aku yang sekarang, bisa dibilang aku adalah seorang entertainer, entrepreneur, dan juga to an extent philanthropist. Usia 12 tahun, aku kena usus buntu, di mana karena hal tersebut aku harus dioperasi dan berhenti 3 bulan dari segala kegiatan olahraga aku. Disitulah nggak sengaja karena kebosanan didorong untuk mengikuti sebuah acting/modeling competition, di mana salah satu jurinya bisa dibilang casting director terbesar di Indonesia, dan overnight tiba-tiba ditawarin menjadi peran utama di salah satu sinetron dulu di usia umur 12 tahun, and the rest was history. Dan dari situ aku sadar, ternyata bibit bobotnya waktu masih kecil udah ada, di mana aku suka perform di depan tamu-tamu orang tua aku, ngedance nggak jelas, atau nyanyi-nyanyi nggak jelas, atau kalau di sekolah suka ikut drama dan lain sebagainya, tapi aku pikir itu semua hobi dulu. Mungkin dimulainya saat umur belasan dulu, waktu pertama terjun ke dunia entertainment, di mana aku sadar bahwa kata-kata buruk, kata-kata negatif orang-orang, persepsi orang terhadap kita itu bisa benar-benar berdampak terhadap bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Dan itu terjadi bukan di level dasar, di mana mungkin hanya terjadi di sekolah, tapi bagi aku itu semua teramplifikasi karena pekerjaan aku di depan layar. Jadi kata-kata buruk orang-orang itu datang dari platform online, bahkan di ranah publik. Level di mana manusia bisa dipermalukan itu, aku rasa kalau kita kerja di dunia entertainment itu teramplifikasi karena serasa as if itu adalah sebuah attack dari satu negara, bukan hanya dari satu tempat atau satu daerah. So that was really tough. But again, aku bersyukur bahwa nggak tahu karena didikan orang tua atau mungkin karena memang aku orangnya observatif dan aku selalu berusaha belajar dari segala pengalaman yang aku miliki. I believe that you can fight anything and you can persevere and overcome anything selama kita punya mentality yang tepat. Aku rasa kita mulai sadar bahwa nilai diri kita itu bukan didikte oleh orang-orang sekitar kita atau faktor-faktor di luar kita, tapi kitalah yang mendikte nilai diri kita sendiri. So knowing my self-worth helps me appear confident, gitu. Tapi seperti manusia pada umumnya, I'm very insecure tentang berbagai hal. Bisa sesimpel suatu fitur fisik, bisa tentang kemampuan aku dalam berkarir, bisa dalam kemampuan aku dalam membantu orang lain, bisa dalam bagaimana orang lain melihat aku. Even with all the knowledge I have now, semua insecurities yang fundamental itu, yang semua manusia rasakan, itu nggak akan pernah hilang. I know I'm going around in tangents, tapi intinya gini, I feel lonely every day, but I'm aware of my mistakes. Aku sangat aware akan kekurangan aku dan kenapa aku merasa sendiri. So I'm doing something about it. Dan at the end of the day, self-awareness adalah langkah pertama untuk melakukan perubahan atau merasakan sebuah perubahan. Objektifikasi terhadap perempuan itu terjadi karena berbagai macam faktor. Faktor budaya, faktor lingkungan, dan menurut aku faktor media kita. Kalau sekarang masyarakat Indonesia pada umumnya aja kalau nonton TV sering melihat humor atau komedi di mana perempuan direndahkan atau diobjektifikasikan, it's no wonder mereka merasa itu adalah sebuah hal yang normal. Karena media adalah salah satu hal yang benar-benar membentuk dan membangun cara berpikir masyarakat, apalagi anak muda, gitu. So when it comes to objectifying women, aku rasa ini bukan masalah
bukan hanya masalah bottom up dalam arti kita berasumsi bahwa orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, orang-orang yang konglomerat yang berpendidikan dan sekolah di luar negeri, bahkan sekarang menduduki posisi-posisi di pemerintahan. They objectify women too. Jadi ini adalah sebuah isu yang harus disosialisasikan dari dua arah, bottom up tapi juga top down. Karena selama orang-orang yang berkuasa pun menormalisasikan hal-hal ini, it's never gonna end even when you educate the people. Jadi masalah terbesar yang aku lihat di Indonesia sekarang adalah banyak perempuan tidak sadar bahwa mereka memiliki opsi dalam hidup mereka. Dan itu karena didikan mereka dari kecil, dari sekitar mereka. Sering sekali orang menggunakan, ya bisa dibilang kepercayaan agama lah untuk mengatakan perempuan kodratnya itu, laki-laki kodratnya itu. Of course, kalau kita mau berbicara dari segi biologis, ada hal-hal yang perempuan bisa lakukan yang laki-laki enggak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara soal hak dalam bagaimana mereka memilih arah hidup mereka, tidak seharusnya laki-laki dan perempuan dibedakan. Sebagai manusia, irrespective of our biological differences, kebebasan kita untuk memilih jalan hidup kita sendiri, untuk menjadi pemimpin, untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya, untuk mengejar mimpi apapun itu, kita seharusnya memiliki hak yang sama. Aku sangat beruntung karena aku tumbuh besar ya di kota besar. Mau itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, aku hidup dan tumbuh besar di lingkungan di mana aku tidak pernah terpikirkan dalam diri aku, oh aku nggak bisa itu karena aku perempuan. Aku nggak boleh itu karena aku perempuan. I'm very lucky dan aku menyadari ini bahwa aku bisa menjadi diri sendiri yang sekarang karena aku tidak pernah merasa terbatas. Tapi walaupun begitu bukan berarti aku tidak pernah mengalami hambatan. Pernah ada kasus di mana aku menjadi pembicara di suatu universitas dan tempat dudukku saat menunggu dibedakan dengan narasumber-narasumber lainnya. Semua narasumber laki-laki di satu meja dan aku satu-satunya narasumber perempuan ditempatkan dengan istri-istrinya. Don't get me wrong, jangan sampai ada miskom dan ini di-cut-cut dengan tidak benar. Aku sama sekali nggak keberatan duduk bersama istri-istri para narasumber lainnya. Because they're lovely women, kind, amazing, dan sangat menarik ya perbincangan yang aku sempat miliki dengan mereka. Hanya yang membuat aku tidak nyaman adalah kenapa dibedakan? Apa masalahnya kalau aku yang duduk di meja sana dengan narasumber lainnya? Akhirnya dari inisiatif aku sendiri, aku permisi dan mendatangi meja tersebut dengan narasumber lain. Aku duduk di sana, dan aku mulai berusaha untuk ikut conversation yang sedang mereka lakukan ya. And di situ aku merasa nyaman-nyaman saja, tapi aku sadar bahwa mereka yang tidak nyaman. Yang paling sulit menjadi wanita di Indonesia adalah masyarakat memiliki kriteria dan ekspektasi sendiri terhadap apa itu artinya menjadi perempuan hebat, sukses, dan utuh. Dari pengalaman aku di industri kreatif, aku melihat bahwa seringkali perempuan yang dianggap ideal tentunya berpendidikan, cantik, feminine, tapi sebaiknya tidak boleh mengintimidasi. Tidak boleh terlalu, beropini boleh, tapi jangan sampai membuat orang lain tidak nyaman. Banyak yang bilang seorang perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin yang efektif. Dan aku harus membatah stigma itu karena sudah terbukti banyak sekali world leaders di luar sana, kayak dari New Zealand,
dari negara-negara Skandinavia, di mana perempuanlah yang menjadi prime minister atau pemimpin negara-negara tersebut. Dan aku rasa perempuan sangat mampu menjadi pemimpin yang hebat justru karena kemampuan kita untuk berempati. Jadi tentunya aku merasa perempuan sangat mampu melihat segala sesuatu dari sisi objektif, tapi kemampuan mereka untuk memiliki empati yang tinggi, dan oleh karena itu bisa dibilang emotional intelligence yang tinggi juga, kita jadi dapat melihat apa sebenarnya yang orang-orang di sekitar kita butuhkan. Nggak hanya dari segi kuantitatif, tapi juga kualitatif. Nggak semua perempuan beruntung memiliki support dari keluarga, teman-teman, lingkungan kerja, apapun itu. Dan aku yakin banyak sekali perempuan di luar sana kadang-kadang merasa tanpa dukungan mereka tidak bisa. Tapi hari ini aku duduk di sini ingin meyakinkan mereka semua bahwa sejujurnya kekuatan memang ada di tangan kita sendiri. Hidup itu tentang pilihan. Saat kita ngerasa udah gak bisa lagi, kita bisa memilih untuk berhenti, putus asa dan diam aja, atau kita bisa memilih untuk berdiri kembali dan terus maju ke depan, walaupun mungkin pada saat itu kita nggak tahu arahnya kemana. But believe me, when you believe in yourself, orang lain akan mengikut. Jadi jangan menggunakan orang lain sebagai patokan kemampuan kalian dalam hidup. Menjadi manusia adalah saat kita bisa memaknai segala perasaan buruk, segala perasaan indah, dan segala perasaan yang ada di tengah-tengah, dan menyadari bahwa itulah kehidupan. Tanpa merasakan segala perasaan itu, hidup akan terasa hambar. Segala kegagalan, kekurangan, keresahan, kekecewaan yang kita rasakanlah yang membuat hidup lebih berwarna. So, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mengambil resiko. Karena itu jugalah yang membuat kita menjadi manusia yang seutuhnya.